Hari ini kita akan membahas untuk pembuatan menu utama pada Microsoft Excel. Hal ini saya rasa cukup mudah karena kita cukup menggunakan hyperlink. Nah, yang seperti yang kita tahu, kita cukup bisa menggunakan shapes ya dari fasilitas dari Microsoft Excel itu sendiri. Nah, cara untuk memunculkan seperti ini cukup mudah ya. Jadi, pertama kita klik menu insert, terus kita pilih shapes. Kita bisa pilih bentuk shapes yang kita inginkan, lalu kita pilih, kita drag seperti ini ya, lalu kita berikan nama edit text, misalkan sub menu 1 ya. Nah, setelah kita buat sub menu seperti ini ya, kita tambahkan dua seperti ini ya. Nah, untuk memudahkan kita mengecek navigasi dari satu menu utama ke menu utama lain, kita buat penamaan masing-masing worksheet-nya. Untuk yang menu utama, kita namakan worksheet-nya menu, submenu 1, dan juga submenu 2. Nah, pertama kita mau buat navigasi dari menu utama menuju submenu terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh, kita mau coba buat, kita klik kanan, kita buat untuk navigasinya. Nah, pertama kita mau buat navigasi, klik kanan ya, dari shape tadi, kita buat link. Nah, biasanya kalau kita sudah di sini menentukan penamaan dari worksheet, dia akan menentukan kira-kira kita mau pindah ke worksheet yang bagian mana. Ya, misalkan kita mau pilih untuk berpindah ke worksheet submenu 1, kita tinggal pilih submenu 1. Begitu juga hal yang sama dilakukan untuk submenu 2. Nah, kalau sudah dijadikan hyperlink, otomatis dia akan membentuk seperti ini. Kita klik. Nah, hal yang sama kita lakukan untuk menyisipkan menu di submenu 1 ini. Hal yang sama yang kita lakukan, misalkan kita klik kanan, link. Nah, kalau tadi kita dari menu ke submenu 1, berarti kita berada di posisi submenu 1, kita mau menuju ke menu utama ya, kita klik. Nah, kita klik sembarang tempat, baru kita tes, dia akan kembali ke menu utama. Begitu juga pada saat kita pilih submenu 2, kita buat hal yang sama untuk back to menu. Nah, saya rasa cukup mudah untuk membuat suatu tampilan navigasi yang sederhana ya. Sebenarnya bisa kita lakukan dengan menggunakan action button ya. Nah, hal yang kalian harus lakukan adalah bagaimana kalian membuat ya dengan tampilan seperti ini ya. Jadi yang kita harus lakukan adalah kalian buat file baru dengan ketentuan sebagai berikut. Kalian buat file baru dengan nama summative spreadsheet strip nama. Kalian buat menu utama ya. Jadi worksheet itu terdiri dari menu utama, data barang, yang terdiri dari form barang ya. Untuk kita membuat input data barang yang sudah kalian buat sebelumnya, kita buat merapihkan data-data barang yang sudah dibuat sebelumnya. Kalian bisa move or copy, silakan, atau kalian mau ketik ulang juga nggak masalah ya. Dan juga untuk tabel data barang, di mana tabel data barang ini nanti bisa kalian lakukan setelah kalian mengisi data barang pada form, otomatis akan terisi tabel data barang. Begitu juga untuk data supplier ya. Di data supplier ini otomatis hanya mengisi data tentang supplier yang kalian beli barang tersebut. Nah, tabel data supplier itu berisi tentang bagaimana data supplier itu tersimpan ke tabel data supplier tersebut. Begitu juga inventory. Nah, inventory itu memuat sama seperti halnya tabel transaksi yang memuat inventory barang kalian. Ya, inventory barang. Nah, kalau data barang apa tadi? Data barang hanya memuat kode barang, nama barang saja. Ya, tapi data inventory kalian dari nama barang itu jumlah sekian, harga totalnya berapa, itu kalian bisa sesuaikan. Kalian cukup memindahkan tabel yang sudah kalian buat sebelumnya untuk kalian jadikan dalam satu file.
Ya, jadi tidak ada file-file latihan atau formatting sebelumnya yang ada di dalam file ini, ya, Sumatif Spreadsheet. Jadi yang sebelumnya kalian buat, kalian bisa rapikan, buat dengan menu utama. Yang kalian harus perhatikan adalah bagaimana layouting itu penting, ya, untuk mengisi data. Jangan menamakan form itu, pastikan font huruf kecil, huruf besar berpengaruh supaya juga mudah untuk orang memasukkan data. Nah, masing-masing worksheet form tersebut buat untuk barang supplier inventory untuk menggunakan isi data, simpan dan lihat data, ya. Nah, ini yang kita harus perhatikan, bagaimana kita membuat tabel tersebut. Saya rasa demikian untuk hari ini. Nah, kita buat dalam hari ini targetnya adalah bagaimana kita membuat data dari yang worksheet yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, saya rasa itu cukup. Jika ada pertanyaan, kalian bisa informasikan di meeting chat channel kita atau by meeting conference, ya. Saya rasa itu yang bisa kita lakukan. Terima kasih.